sejak saya pulang dari Irak, waktu saya disandra di Irak di tahun 2005, pulang-pulang tuh ada yang mengaku suami gitu. Kalau yang suka ngasih order Pak Hamdi ini siapa kira-kira ya? Wah, itu langsung. Kebetulan salah satu kandidat Pilkada DKI Jakarta, tim suksesnya merasa tertarik untuk merekrut saya menjadi tim medianya. Namanya juga sirik, pasti ada aja kan. Dia akan berhenti sampai kita nggak peduli sama dia. Bukan gosip murahan, bukan bohong-bohongan. Ini info beneran. A1,5. Guys, menurut info A1,5, katanya di Duren 3 ada UFO. Hah? UFO? Iya UFO. Terus aliennya di mana dong? Waduh, ini kayaknya nggak percaya nih. Iya nggak percaya. Harus dijelasin up close and personal. Waduh. Coba sini, jelasin. Jadi di Duren 3 itu ada UFO. Masa sih? Ada UFO. Bohong hoax ini kali jangan-jangan. Jangan percaya, saya jelasin yang lebih personal nih. Waduh. Kok kalian jadi deket gini sih? Mbak, wait. Kamu kok yakin itu enggak? Bukan, gambarnya gampang. Dia ngomong UFO, no pic hoax. Iya, buktinya mana? Ada gambarnya. Mana? Nih, lihat nih gambarnya nih. Nih. Oh iya loh. Bener loh Coki, bener loh si Coki itu tuh beneran loh. 2017 percaya gambar kayak gitu, itu jelas palsu. Oh iya nih, juga sih ya. UFO, ada alien, turun di Duren 3, Indonesia luas, kenapa harus milih Duren 3? Ya juga ya Topeng ya. Ya siapa tahu cari kos-kosan, kan banyak kos-kosan. Elah, alasannya nggak logis. Loh, orang kos-kosan di situ mahal? Aliennya Nggak bebas, iya. Udah mahal nggak bebas, kasihan. Udah mahal nggak bebas. Nah tapi kan ada gambarnya. Iyalah, gambar itu, ini gampang. Itu namanya Photoshop. Apa? Photoshop. Itu gambar pisah-pisah dicampur jadi satu. Oh jadi kayak gitu. gambar jelek digabungin jadi bagus? Iya. Kalau muka lo berapa gambar digabungin biar jadi bagus? Sabar ya Topeng ya. Coki Topeng, yang namanya hoax atau hoax itu jangan diikuti. Itu kan bohong. Dari kecil kita kan udah diajarin tuh nggak boleh bohong, ada lagunya. Gimana? Iya kan lagunya. Coba. Jadi anak jangan suka bohong. Kalau bohong bikin sambil omong. Apa yang disampaikan Iwel ini penting. Dalam hoax politik, Indonesia itu 3 besar dunia loh. Filipina, Indonesia, atau Indonesia, Filipina, dan Amerika. Dan harus disesuaikan dengan tema. Yaitu hoax. Oke. Ini lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya Neng, ini kan hoax. Hoax. Iya, luar biasa. Karena mereka nunung CS ini hoax-hoaxan karena dulu kos-kosan. Dan untuk bayar kos-kosan, mereka itu ngos. Aduh kasian banget ya nasibnya. Dikejar bukos, iya. Cik, aku hampir aja dibohongin nih sama si Coki gara-gara si UFO. Udah kalian sana host. Biar temen aku aja yang gantiin posisi kalian. Bintang tamunya bukan kita. Bukan. Dia tuh cantik banget. Wah, tapi sayangnya udah punya suami. Harus sana, us. Tahu nih. Iya, siapakah dia? Dia adalah Ray Utami dan Pablo Putra Benua. Hai. Tapi kemarin sempat dihoaxin nih kayaknya. Apa sih hoax apa yang terparah yang kemarin kejadian itu? Banyak sih, terutama masalah pribadi dan itu mengganggu ya. Ada yang katanya udah pakai ini sih, jadi lebih ke cyber ya, mereka bikin akun-akun sosial media seperti Facebook,
terus Instagram, dan itu khusus ngebahas soal kita doang. Jadi orang lain nggak dibahas, cuma kita doang gitu. Tapi menarik ya bahwa mereka berdua dibahas gitu ya. Niat banget. Ada teman saya yang berharap dibahas, nggak pernah dibahas. Itu pengen dibikin Memang pilih-pilih ya. Ya, pilih. Nah ini misalnya ya, jadi bedanya kalau di tempat lain informasi itu A1. Satu. Iya. Informasi yang paten, sumber informasinya paten. Kalau di sini A1,5, yaitu laten, hidden, dan unspoken. Unspoken. Semuanya pakai N belakangnya. Nah ini menurut informasi A1,5 yang kita punya, bahwa pada waktu itu selain pacaran hanya 7 hari, bahwa katanya sebelumnya, yang hubungan sebelumnya belum selesai. Oh, itu mah fitnah. Klarifikasi. Iya, Iya. fitnah klarifikasi. Berarti kan kalau misalkan seandainya memang itu benar hubungan yang sebelumnya, harusnya pasangan yang sebelumnya juga melaporkan aku dong, ya kan? Ya nggak? Iya, orang masih ada kok, orangnya masih hidup, masih sehat walafiat dan hubungannya juga masih baik. Iya. Alhamdulillah ya bukan yang itu ya. Nah gini, tadi Tapi awalnya saya juga Marah waktu marah itu. itu. ada itu. Ini saya baru. Sabar. Justru ini info A1,5-nya gitu. Jadi yang tadi itu masih Itunya- A1,4 ya? Ya, Oh, digenepin, A1,5-nya itu digenepin. menyebutkan Ray-nya biasa-biasa aja. Tenang. Nah, sementara marah gitu loh. Itu benar ya? Iya, Itu marahnya gimana? Diperagain. Oh iya, di mana? Ini. Nggak, tapi emang Emang pantas nih pacaran sama Ray? Nggak pantas kayaknya. nggak, jadi emang kesel banget ya gitu, karena dari awal kan Ray sendiri memang jujur udah. Nggak tahunya pertama kali dari siapa? Dari akun itu. Oh langsung? Ya langsung dari akun itu. Akun terus- itu manggil ya? Ya manggil, di-mention ke saya, terus ngomong bahwasannya Ray itu belum cerai. Dan sebenarnya anaknya Ray itu ada 2 katanya, padahal cuma 1. Wah, saya shock kan. Sempat percaya nggak? Sempet Tuh. percaya nggak percaya sih jadinya begitu. Jadi nggak percaya setelah dikirim fotonya topeng. Bukan. Iya, jadi biasalah kalau orang udah pemberitaan di mana-mana, namanya juga sirik pasti ada aja kan. Dia akan berhenti sampai kita nggak peduli sama dia. Kalau kita peduli sama dia, Oh, dia jadi terus. waktu itu nggak melapor ya? Nggak melapor kepada... Udah. melapor juga? Kita udah melapor ke Polda Metro sempat. Kita udah melapor, ya sekarang lagi jalan sih. Tapi memang sekarang canggih-canggih kan. Kita susah ngelacak ini orang kemana. Bahkan kita udah konsultasi juga sama memang orang yang pakar. Bahwa ini hebatnya, di akun itu dia nggak punya nomor handphone, nggak punya email, tapi itu akun bisa jalan. Ditambah lagi dia pakai editan foto sampai saya bisa percaya kan gitu. Tapi kan kata Pak Ege bilang no No pic, pic. no hoax kan. Iya, Tapi sekarang ada pic pun piknya diedit-edit. Ya kan? Jadi foto aja pun tuh nggak Nama cukup. orang pun juga bisa. Iya, chattingan nama aja. pun diganti-ganti. Ya, capturean aja juga Kan bisa. misalnya semua pakai bisa nama diedit. normal, tapi diganti jadi topeng. Itu kan enggak. Nah, kita tuh pingin tahu sebenarnya tentang hoax itu seperti apa ya aturannya. Langsung aja kita undang Irjen Pol Boy Rafli Amar. Silakan Pak. Oh, harus pindah. Iya. Mau dipangku. Jangan Pak, itu nanti jadi berita hoax sih Pak. Maksudnya katanya satu bangku berdua, tapi itu hoax. Oke. Itu berita di tempat lain gitu Iya, ya. benar, Nah ini kan benar. sebetulnya hubungan dengan polisi ini sudah dimulai dengan hoax juga. Iya. Waktu kita kecil, Nunung, waktu kita kecil, walaupun zaman kecilnya berbeda, kan waktu kita kecil, ayo makan. Kalau nggak makan, saya panggil polisi loh. Iya, itu juga hoax itu. Juga. Masa kita urusan makan apa nggak makan diurus sama polisi? Itu anak kecil itu makan panggil polisi. Itu polisi lagi pendidikan sama ininya sama seniornya. Ayo makan, kalau nggak dipanggilin anak kecil nih. Gitu. Dibalik ya. Takut-takutin. Nah, kebetulan ini ada Pak Boy di sini. Saya punya info A1,5 juga buat Pak Boy. Bagaimana Pak Boy, polisi ini, terusnya cybercop kita dalam mengcounter penyebar-penyebar hoax ini yang sekarang makin canggih menggunakan mesin. Gimana Pak? Counter ya. Iya. Jadi kita sekarang ini sudah punya task force ya. Satgas Medsos. Tugasnya cyber patrol, melakukan analisis konten, kemudian ada upaya-upaya penanggulangan terhadap konten-konten yang bernuansa hoax atau melanggar hukum.
Pertama, kita apabila itu berkaitan dengan kebohongan, berkaitan dengan isu SARA, itu kita punya otoritas ya, bersama dengan Kominfo untuk melakukan take down atau blokir. Ini proses ini sudah berjalan. Yang kedua, apabila konten-konten itu berkaitan dengan terganggunya hak privasi orang atau berkaitan dengan adanya unsur pelanggaran hukum sebagaimana Undang-Undang ITE kita, dia bisa menjadi bagian dari kasus hukum yang diinvestigasi oleh penyidik cyber kita. Yang ketiga, kita harus membangun suatu semangat kepada masyarakat civil society untuk cinta untuk anti hoax. Jadi ini bagian dari pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat akhirnya bagaimana caranya menjadi benci dengan hoax, dengan kebohongan-kebohongan dalam medsos. Ini upaya untuk membangun kesadaran hukum di dunia maya. Itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi benci sama hoax, aku benci hoax gitu ya. Tahan. Kalau kalian tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Sekali baca langsung sebar, padahal sumbernya abal-abal. Katanya pada sekolah Ingin menimbulkan sebuah kekeruhan lah. Kekeruhan itu ingin menimbulkan semacam kemarahan masyarakat kepada kepolisian. benar, padahal hoax ceritanya nggak benar.